ingin mengadu ke rumah kami, Pak. Ingin datang ke rumah kami, Pak. Seharusnya bapak-bapak kalian ini memfasilitasi kami. Bukan malah menembaki kami atau memusuhi kami, Pak. Senjata kalian itu dibeli dari uang rakyat, Pak. Kalian juga rakyat. Bapak kalian juga rakyat. Kalian rakyat. Kalian punya anak-anak, Pak. Kalian punya keluarga, Pak. Kalau kalian itu rakyat, Bapak juga kena imbas ya. Imbas dari rakyat yang dikeluarkan oleh oligarki bangsat. Aparat bangsat. Kamu tembak, Pak. Tembak kami. Musuh kami itu bukan Bapak. Musuh kami itu peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Di sini terlihat mulai zaman Pak Harto sampai zaman Pak Joko Widodo terakhir September. Jadi waktu saya mahasiswa berarti di zamannya Bapak Abdurrahman Wahid. Selalu ketika isunya bicara kenaikan BBM, ada dua alasan yang disampaikan. Pak Abdurrahman Wahid itu kan berarti tahun 2000. Ada dua alasan. Yang pertama adalah subsidi salah sasaran. Sekarang kita bicara 2022, 22 tahun kita tidak beranjak dari alasan ini. Dan menurut saya ini kita selama 22 tahun diskusinya ini saja. Baik itu kadang partai yang berkuasa jadi oposisi, kadang partai yang beroposisi jadi penguasa, itu semua sama saja ceritanya. Dan sampai hari ini Bang, September ini, saat pemerintah menaikkan, saya tidak melihat perbaikan subsidi supaya tidak salah sasaran. Alasan yang kedua, kenapa kemudian harus dinaikkan BBM subsidi? APBN takut jebol. 22 tahun yang lalu kita masih bicara hal yang sama, Bang. Jadi saya sebagai representasi anak muda, saya bingung dengan cara abang-abang ini mengelola negara. Kok kita terjebak dengan alasan yang sama? 22 tahun, reformasi 25 tahun. Kita terjebak pada alasan yang sama dan kita masih mengatakan debatnya begitu. Jadi yang kemudian sekarang jadi penguasa bilang mempertahankan argumen yang berkuasa, yang oposisi menjawab melawannya. Nanti begitu yang oposisi jadi berkuasa, berbalik. 22 tahun kita melakukan hal yang sama. Ini kan namanya kita bangsa yang apa namanya? Jokowi di puncak kejatuhannya oleh Yusuf Lugur, mantan presidium KMNI. Mulutnya dipenuhi kebohongan, memercik air liur fitnah, terbiasa memakan uang haram dan menyeru kezaliman. Begitulah perilaku kekuasaan yang sering teriakan saya Pancasila dan saya NKRI, menjadikan korupsi sebagai tradisi dan terbiasa pada kejahatan kemanusiaan lainnya sebagai satu-satunya keahlian dan kemampuan terbaik dalam penyelenggaraan negara. Kenaikan harga BBM memang tak bisa dihindari menjadi pil pahit dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Penghapusan subsidi sektor penting kebutuhan publik itu dipastikan berdampak melambungnya harga-harga bahan pokok dan semakin menurunnya daya beli rakyat. Rezim sekonyong-konyong merampok uang rakyat dengan siasat menaikkan harga-harga kebutuhan pokok dan kepentingan rakyat. Sesaat rezim merasa tak tergoyahkan dan tak tersentuh hukum. Meskipun kebijakan menaikkan harga pertalite dan solar dilakukan pada momen yang tidak tepat saat ekonomi rakyat tertekan karena PHK di mana-mana dan angka kemiskinan meningkat akibat pandemi. Tetap saja demikian sulit mengoyahkan posisi rezim apabila sampai melengsarkannya. Betapapun daya tolak rakyat begitu tinggi terhadap sebagian besar kebijakan pemerintah yang diwakili gerakan mahasiswa dan buruh serta elemen perlawanan lainnya, kebijakan kenaikan harga BBM tetap tak terbendung. Sekali lagi, rakyat tak bisa berbuat apa-apa, hanya mampu sekedar mengeluh, bersunggut-sunggut dan mengeluarkan sumpah sarapah kepada rezim. Dua periode kepemimpinan Jokowi yang terus mengalami degradasi dalam bidang impo, loses bud hankam,
hanya mampu menghasilkan wajah pemerintahan yang korup, diliputi utang yang tinggi berbarengan dengan serbuan TKA Cina. Dan pajak yang mencekik rakyat tidak hanya dalam soal ekonomi, perilaku ugal-ugalan kekuasaan juga berhasil membunuh demokrasi, bertindak represif serta mengancam keamanan dan keselamatan rakyat demi melanggengkan kekuasaannya. Hukum telah menjadi mainan bagi kalangan yang berduit, sementara konstitusi dikuasai oleh oligarki melalui para politisi dan birokrasi yang mudah dan murah dibeli, KPK, KPU, Komnas HAM, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Telah menjadi alat kekuasaan bukan alat negara, berkadiam seribu bahasa, seolah tak peduli dan bahkan ikut mendukung kejahatan yang dilakukan sebagian besar penyelenggara negara. Berbagai histori penyelenggaraan negara baik ini dilakukan secara personal maupun secara terstruktur, terorganisasi, dan sistematik dan dalam institusi pemerintahan. Sudah menjadi serba pesimis dan seakan-akan melembaga dan mulai mewujud tradisi. KKN, perampasan, pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan terjadi tidak hanya oleh pelaku kriminal biasa. Begitu miris dan memprihatinkan, kejahatan kemanusiaan itu juga dilakukan oleh banyak aparatur negara. Unjuk rasa rakyat dalam berbagai upaya menuntut haknya dihadapi dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan oleh rezim. Politisasi dan kriminalisasi kerap kali dijadikan modus oleh pemerintah dalam membungkam suara rakyat dan kelompok kesadaran kritis demi melanggengkan kekiasaannya. Tak sedikit para aktivis dari mahasiswa, buruh, jurnalis, akademis hingga para ulama harus menerima penganiayaan hingga berujung meregang nyawa akibat kekejaman aparatur negara. Pemerintah tak lagi mampu menyembunyikan aib dan kebusukannya betapapun kekuasaannya begitu menyelimuti seluruh negeri dari mulai jalanan hingga di balik pintu-pintu rumah rakyat. Konflik interest di antara pemangku kepentingan publik sekonyong-konyong menyeruak dengan sendiriannya di hadapan publik. Kekuasaan yang zalim dan melampaui batas tanpa disadari justru menjadi kelemahan rezim itu.